Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Aradita Marta, nomor absen 19 dari kelas 1248. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi evolusi. Yang saya akan jelaskan di sini adalah yang pertama teori, yang kedua prinsip, yang ketiga mekanisme, dan yang keempat pandangan terkini dari para ahli. Yang pertama saya akan bahas yaitu tentang teori asal-usul kehidupan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada beberapa potong atau beberapa kata yang tidak terlihat di layar Anda karena terhalang oleh kamera. Lalu kita lanjutkan yaitu teori asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah teori abiogenesis, yang kedua teori kosmosoik atau kosmosoan, teori kreasi kas, lalu yang keempat ada teori biogenesis, lalu ada teori evolusi biologi, yang terakhir adalah teori evolusi kimia. Teori evolusi. Apa sih evolusi itu sebenarnya? Evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Teori evolusi teori evolusi ini ada teori dari Charles Darwin, teori seleksi alam Charles Darwin on the origin of the species by means of natural selection tahun 1856. Isi dari teori Charles Darwin ini akan saya jelaskan nanti di akhir di pandangan terkini para ahli. Hal-hal yang mempengaruhi teori Darwin ini yang pertama adalah ekspedisi ke Kepulauan Galapagos, yang kedua pendapat Charles Lyell, yang ketiga adalah pendapat Thomas Robert Malthus. Lalu di teori evolusi ada juga paham use and discuss oleh Lamarck. Yang isinya itu yang pertama, semua organisme mempunyai kemampuan menjadi organisme yang lebih kompleks. Yang kedua, organisme dapat berubah sebagai respon terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga, organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ yang tidak sering digunakan akan mengalami antropi bahkan bisa juga mereduksi. Prinsip-prinsip evolusi yaitu yang pertama adalah evolusi progresif dan regresif, yang kedua makroevolusi dan mikroevolusi, yang ketiga evolusi divergen dan konvergen. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme evolusi. Yang pertama itu adalah mutasi. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip sehingga terjadi evolusi. Ada juga hal yang mempengaruhi, yang pertama itu aliran alam dan adaptasi. Seperti paham use and discuss oleh Lamarck sebelumnya, adaptasi baik akan bertahan dan tidak beradaptasi akan mati. Lalu ada aliran gen, perpindahan alel melalui migrasi dan individu kawin. Lalu ada mutasi bias, yaitu mutasi berfungsi sebagai mekanisme evolusi bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar evolusi dapat terjadi. Yang terakhir adalah penyimpangan genetik, perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah pandangan terkini para ahli. Seperti yang saya tadi bilang, saya akan menjelaskan isi dari teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan bahwa manusia berevolusi sebagai spesies yang terpisah. Tapi ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kita bersama dengan semua makhluk lainnya, semua hidup bersimbiosis dengan sejumlah besar mikroba yang ada di dalam maupun di luar tubuh kita yang disebut sebagai holobiont. Lalu ada juga teori hologenomi yang muncul pada abad ke-21 yang isinya tentang tubuh manusia yang sehat memiliki triliunan bakteri dan juga kita semua berevolusi dalam hubungan simbiosis satu sama lain. Sekian dari presentasi saya tentang evolusi. Jika ada salah atau kekurangan saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.